Ada komentar baru dari Presiden Jokowi terkait dengan perolehan suara mayoritas atau quick count dari Prabowo Gibran. Seperti apa kita ikuti? Penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak sudah berkomunikasi belum Pak dengan Ojo ke susu. Sabar. Selamat belum Pak? Selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas? Udah, selamat. Udah. Oh iya Pak. Sudah Ketemu langsung udah. Kapan Pak? Malam ya kapan Pak? Malam Berdua atau dua-duanya atau sama Pak Prabowo aja? berempat. Siapa aja Pak? Siapa Pak? Bapaknya siapa? Ya nggak usah sebut. Tapi Pak di satu sisi Pak banyak masyarakat yang menyoroti soal kecurangan seperti dari surat di TPS katanya di aplikasi rekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Gimana Pak? Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Oke ya. Tentang kecurangan benar kata Pak Jokowi. Banyak saksinya. Bawaslu sekarang di setiap TPS ada namanya pengawas TPS ya. Zaman saya jadi Bawaslu pemilu 2004 itu boro-boro di TPS. Di desa saja belum ada. Adanya hanya di tingkat kecamatan. Panwaslu kecamatan 3 orang. Sekarang udah luar biasa. Di desa ada, per TPS-nya ada. Itu baru dari Bawaslu-nya saja. Belum lagi tadi saksi capres cawapres, saksi partai politik, saksi jalur aparat keamanan. Jadi kalau yang teriak-teriak curang kemarin banyak sekali kan video-video yang menunjukkan katanya ada kecurangan, ada gambar yang calon presiden dicoblos. Tidak hanya 02 tapi yang 01, 03 juga ada semua. Nah, cuman saya juga menjelaskan ke teman-teman yang nge-share di grup. Ini untuk membuat video kayak gini saking gampangnya, saking mudahnya untuk membuat video-video kayak gitu. Tetapi bahwa apakah itu benar video itu? Apakah hanya sekedar dibuat untuk framing politik? Ya, itu yang kita tidak tahu. Nah, makanya solusinya kalau memang itu benar dilacak itu kejadian di mana, kemudian cross check ke TPS yang bersangkutan. Jangan hanya di framing, disebarkan memprovokasi banyak orang. Sangat mudah itu menelisiknya, mengusutnya. Misalkan video itu di daerah mana, TPS mana, tinggal bawa ke TPS. Bener nggak ini? Nah, di situ kan banyak sekali pihak yang akan bersaksi, ya, tadi yang disebutkan tadi. Tapi kalau tidak sanggup menunjukkan itu pasti video framingan, video buatan, settingan untuk memprovokasi massa, untuk menanamkan permusuhan, seolah-olah pemilu ini curang, gitu. Tidak diurus oleh Bawaslu, tidak diurus oleh aparat, gitu. Itu banyak sekali beredar ya. Video-video keparat kayak gini dibikin oleh orang-orang tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ya faktanya kan kemudian tidak ada yang kita tidak dengar follow up-nya. Kasusnya seperti apa. Ya Bawaslu tentu saja harus menunggu laporan.
Nah, kalau misalkan berani mengatakan ini curang di daerah ini, ya telusur sampai lokasi TKP, siapa itu di video itu, dia tuh nyoblos itu di mana, dia itu petugas TPS apa bukan, kapan gitu. Kemudian di cross check dengan pihak-pihak lain terkait di TPS tersebut. Nah, kalau ternyata dia kok main-main bikin video hoak seolah-olah itu benar, seolah-olah curang, ya cekel kerangkeng lebokna Nusa Kambangan. Ribut sih, gawe generasi. Ya itu bikin video itu saking gampangnya, Mas. Bikin cetakan kertas suara yang mirip kayak itu saking gampangnya. Mau tinggal ngeprint, nyetak, dipercetakan, dibikin persis sama. Kemudian kumpul 4-5 orang, terus di situ pura-pura nyoblos salah satu pasangan capres, di framing, sebarkan ke medsos lah. Ya, ini biar kita jangan mudah terprovokasi oleh video-video provokatif semacam itu. Banyak sekali pihak yang hari ini sengaja menebarkan isu-isu, video-video semacam itu yang tujuannya tentu tidak ada lain, ingin memanasi situasi. Memanasi suasana seolah-olah pemilu ini curang, tapi tanpa ada bisa dibuktikan. Nah, yang sudah ketangkep jelas ada, buktinya ada, faktanya ada, dan sampai ditangkap pelakunya yang di Wonogiri itu, ketua PPK-nya. Iya, ketua PPK yang mestinya netral, wajib netral, tapi tiba-tiba kemudian di mobilnya ada uang ratusan juta. Ada gambar kaos pasangan 03 Ganjar Mahfud. Ternyata dia terlibat dengan narkoba. Udah itu udah diurus. Nah, yang kayak gitu kan jelas. Faktanya jelas, datanya jelas. Itu udah ditangkap di kepolisian setempat. Dan sudah diberhentikan dari ketua PPK. Itu di Wonogiri. Kemudian di Wonosobo kemarin sudah dilaporkan oleh sejumlah pihak di sana ke Bawaslu. Yang dilaporkan adalah komisioner KPU setempat. Karena diduga melakukan hal yang serupa. Diduga mengumpulkan puluhan anggota PPK di bawah koordinasinya yang dugaannya adalah mengarahkan untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres 03 juga, disebut jelas itu oleh pelapornya di Wonosobo. Bagi uang juga katanya. Nah, cuman kita belum tahu update-nya nih yang di Wonosobo, sejauh mana penanganannya, tindak lanjutnya oleh Bawaslu di Wonosobo. Oke, itu saja saya kira. Kita masih menunggu update hasil realcon ya. Tadi realcon yang saya tampilkan sampai jam 9 pagi. Prabowo Gibran menang di angka 56, sekian persen. Unggul jauh di atas 01 dan 03. 01 sekitar 25%, 03 sekitar 19%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.